Setelah itu cuma sedikit melanggar kopi. Kalau agak pas, artinya seperti kayak gitu kan? Pas juga ada bisa. Dari saya sudah kelihatan. Ya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengecoran logam. Sebelumnya saya tanyakan, pengecoran logam ini sudah sempat saya sampaikan apa belum? Soalnya saya agak lupa-lupa ingat ini. Sudah apa belum? Kalau sudah, saya skip materi ini. Sudah apa belum? Enggak, ini sih jawab. Belum ya. Oke, kalau saya belum, nah kalau belum saya lanjutkan. Takutnya saya sudah menyampaikan di awal perkuliahan kemarin. Soalnya saya agak lupa-lupa ingat ya. Kayaknya sudah gitu. Oke, jadi materi kita sekarang ini adalah pengecoran logam. Pengecoran logam. Pengecoran logam ini adalah masuk dari salah satu proses produksi yang 5 kemarin. Ada apa saja? Masih ingat yang 5 kemarin proses produksinya? Lingkup dari teknologi mekanik. Silakan, siapa yang mau menyampaikan 5 kemarin? Jangan lupa, Rek. Halo, 5 apa kemarin? Mosok wis lali. Memotong. Nah, memotong. Menyambung. Menyambung. Mengubah bentuk. Mengubah bentuk. Penyelesaian permukaan. Penyelesaian permukaan. Mengubah sifat. Mengubah sifat. Nah, ya setidaknya kalian oleh kuliah teknologi mekanik apalagi lah. Ya, jangan sampai lupa. Ya. Ada memotong, menyambung, mengubah bentuk, mengubah sifat, dan penyelesaian permukaan. Ya, sebenarnya kalian secara tidak langsung sudah memahami ya dari kelima ini. Tapi mungkin kesulitan menyampaikannya, ada yang masih lupa kata-katanya seperti apa ya. Tapi sebenarnya sudah kalian pahami secara tidak langsung. Menyambung itu apa, mengubah bentuk apa, mengubah sifat, terus kemudian penyelesaian permukaan, memotong, dan sebagainya. Nah, kalau pengecoran ini masuk pada kategori yang mana ini? Mas Andre? Kalau pengecoran ini masuk kategori yang mana dari 5 itu? Mengubah bentuk, Pak. Mengubah bentuk. Ya. Dari apa menjadi apa bentuknya? Dari cair menjadi padat. Ya. Dari cair menjadi padat. Oke. Awalnya padat, kemudian dicairkan biar bisa dirubah bentuknya sesuai cetakan, kan seperti itu. Nah, jadi tidak ada bagian yang terbuang, kecuali di situ pada saat proses peleburannya ada sisa-sisa terak, itu yang perlu dipisahkan karena itu nanti akan mempengaruhi dari produk hasil coran. Produk hasil coran akan berpengaruh nanti pada produk hasil coran. Oke, ini pengecoran logam masuk dalam kategori mengubah bentuk dari material.
sama seperti pengecoran pada umumnya ya. Kalau kalian di rumahnya di daerah sekitar kalian itu mengecor beton, kalau beton ya, di mana di situ terjadi campuran sebelumnya, ada agregat halus, agregat kasar, ada campuran besi, pasir, terus kemudian semen, ada kerikil-kerikil campur dengan air, disatukan di situ, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakannya berupa apa? Bisa berupa kolom-kolom balok ya, kolom-kolom balok untuk tiang-tiang penyangga atau tiang-tiang pancang pada konstruksi, bisa rumah, masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Pengecoran pada logam juga demikian. Nah, ada cetakannya, terus kemudian ada cairan, tentunya cairan logam di sini. Terus apa saja Pak yang bisa dicor? Ya semua logam itu bisa dicor sebenarnya. Semua logam bisa dicor. Tapi ada yang memiliki karakteristik tersendiri untuk logamnya. Ada yang tidak bisa dalam kondisi tipis ya. Itu tidak bisa dilakukan pengecoran pada kondisi tipis. Ini sudah sempat saya sampaikan bahwa besi dan baja itu merupakan material yang sudah disediakan oleh Tuhan ya. Di mana pada besi yang terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan. Ya, ini sudah dijelaskan di surat Al-Hadid di situ. Sebenarnya tidak hanya di surat Al-Hadid, ada 3 ayat kalau nggak salah yang menjelaskan tentang besi dan baja ini. Saya pernah baca di bukunya itu yang sudah dikategorikan ya, tentang ayat-ayat semesta, saya lupa karangannya siapa itu. Nah, jadi sudah dikategorikan ketika membicarakan tentang tumbuhan, ayat-ayat tumbuhan saja. Ini berbicara dengan besi saja. Berbicara tentang geometri ada beberapa ayat. Terus kemudian ketika berbicara dengan virus dan lain sebagainya, itu dikategorikan. Sangat bagus untuk kita sebagai sebagai pembelajar untuk mengaitkan keilmuan kita karena dengan sampai saat ini Al-Quran itu merupakan referensi yang paling baik dan banyak sekali penemuan-penemuan terbaru yang disadur awalnya dari Al-Quran. Nah, ini adalah proses mulai dari peleburan, awalnya padat, kemudian dicairkan, sampai setelah cair di situ dituangkan ke dalam cetakan. Sekali lagi, ini kita berbicara kulit-kulitnya saja. Nanti untuk lebih detailnya ada di pengecoran logam, mata kuliah pengecoran logam. Karena masih semester 1, kita tidak bahas dalam mengenai pengecoran ini. Terus kemudian, ini sejarah. Itu awalnya 250 sebelum Masehi, bangsa India menemukan cara pembuatan baja. Ini sejarah pengecorannya ya, bukan sejarah logamnya, sejarah pengecorannya. Terus kemudian tahun 1000 Masehi, baja dengan campuran unsur lain ditemukan pertama kali pada Kaisaran Fatim yang disebut dengan baja Damaskus. Terus kemudian hilang setelah beberapa tahun. Terus kemudian pada tahun 1700 Masehi, baja kembali diteliti menggunakan penggunaannya dan pembuatannya di Eropa. Makanya
kebanyakan referensinya mengacu pada Eropa untuk logam. Nah, sekarang baja telah berkembang pesat dengan teknologi dan penggunaannya sangat luas sekali, sangat menyeluruh. Bahkan kalian masuk kemanapun itu kayaknya tidak mungkin kalau tidak menemukan produk-produk hasil pengecoran logam seperti itu. Masuk ke rumah kalian ya juga ada, pokoknya di mana-mana itu produk pengecoran logam ini sudah sangat menyeluruh ya, mulai dari kalangan kecil, menengah sampai kalangan atas, produk-produk pengecoran itu pasti ditemukan. Terus kemudian langsung saja ke ya, bentuk logam dalam pengecoran itu bentuk plat, bentuk sheet, ada pipa, baja batang, dan berpola ya untuk logamnya. Komposisi ini sudah kayaknya. Nah, ini pada abad 14 pengecoran logam dilakukan secara besar-besaran sampai sekarang ini. Terus kemudian apa itu pengecoran logam? Proses manufaktur yang menggunakan logam cair. Tentunya logam cair ini awalnya padat terlebih dahulu tapi dipanaskan sehingga menjadi cair dan cetakan untuk menghasilkan bagian-bagian dengan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Jadi proses pengecoran itu dimaksudkan agar bentuknya itu tidak perlu dirubah-rubah lagi. Sudah disesuaikan dengan cetakannya atau cup dan dratnya atau dice-nya ya. Memang setelah produk hasil pengecoran ini ada proses lebih lanjut, biasanya pada proses-proses finishing. Tapi kalau untuk profilnya itu hanya merupakan benda jadi untuk profil. Ada juga yang diproses lebih lanjut untuk profilnya, tapi dalam tanda kutip ini untuk barang-barang atau benda-benda setengah jadi yang berupa lembaran-lembaran seperti yang di awal slide tadi, terus kemudian logam-logam bejal dan lain sebagainya. Istilahnya untuk benda-benda yang setengah jadi. Tapi kebanyakan dengan adanya pengecoran logam itu diharapkan tidak ada pengerjaan lebih lanjut lagi. Contohnya kita mengecor housing bearing. Jadi housing bearing itu sudah tidak perlu dilakukan lagi, hanya dilakukan mungkin penyesuaian dimensi saja, bagian tempat bearingnya atau bagian tutupnya, cover tutup, itu di finishing atau dikerjakan melakukan pemotongan menggunakan machining, bisa dengan pembubutan atau bisa dengan freeze untuk permukaannya. Tapi untuk profilnya, profil dari housing bearingnya itu sudah fix dengan cetakan tadi atau rumah pompa atau kalau di motor karburator, kalau masih menggunakan karburator ya. Terus kemudian tempatnya injektor, terus kemudian cover mesin, blok mesin, apalagi tempatnya roda itu apa namanya? Ada tromol. Terus, kenapa Mas Krisna? Mungkin velg, Pak.
kurang nggak kedengeran suaranya, Mas. Coba diperjelas. Velg, Pak. Oh iya, velg. Velg. Kalau dulu velg kan menggunakan ruji-ruji, kalau sekarang kan sudah jarang digunakan karena memang prosesnya lama, terus kemudian kurang efektif dan efisien lah. Karena ke depan diperlukan produktivitas yang tinggi, efektivitas yang itu, dan tentunya lebih murah biaya produksinya ya. Kalau bayangkan velg yang menggunakan produk-produk pengecoran sama velg yang menggunakan jeruji, sudah berapa waktu itu yang dibuang pada proses produksinya dari efektif dan efisiennya, sudah berapa karyawan yang dihilangkan ya pada proses itu. Terus kemudian lanjut, nah, ini adalah alur proses pengecoran logam. Alur proses pengecoran logam. Pertama, bahan bakunya. Bahan baku sama sistem pengelolaan cetakannya. Ini bersamaan biasanya. Ini dari bahan baku. Bahan bakunya tentunya logam ya. Logam yang akan dicor. Ini bersamaan dengan pembuatan cetakannya. Yang atas ini adalah bahannya, ini adalah cetakannya yang bawah. Sistem pengolahan pasir cetak kalau menggunakan pasir ya. Ini kan masih yang manual ya, bukan yang manual, tradisional ya, yang dulu, dan sampai sekarang pun masih tetap digunakan pasir ini untuk pengecoran-pengecoran yang tidak memerlukan kepresisian tinggi, tetap digunakan. Biasanya untuk benda-benda yang besar ini masih menggunakan ini. Nanti kalau kalian sudah PI, praktek industri, itu bisa kalau mau mendalami tentang pengecoran itu bisa praktek di Barata Indonesia di Gresik. Itu memang fokus untuk pengecoran logam di situ. Mulai dari awal berdirinya pabrik tersebut. Awalnya di Surabaya, tapi sekarang sudah pindah ke Gresik di Barata Indonesia. Nah, sebenarnya tidak hanya pengecoran saja di situ, workshopnya, ada machining juga, lain sebagainya. Tapi fokus dari awal memang dia konsisten di pengecoran. Bahan baku sama cetakan itu sama-sama dijalankan bahan bakunya. Terus kalau sudah ada bahan bakunya kemudian dipanaskan. Dipanaskan dalam artian di sini dicairkan. Dengan apa pencairannya? Mencairkan dengan apa biasanya? Kalau dipanaskan dengan apa, Mas? Kalau masak, Mas Krisna di dapurnya? Ya. Kompor, Pak. Iya, kompor. Ya. Sama. Sebenarnya ada kompor juga di sini. Tungku. Macam-macam tungku untuk mencairkan logam. Mulai dari yang tradisional sampai yang pengembangan. Ada tungku cupola, ada tungku crucible, ada tungku induksi, ada induksi, terus kemudian ada yang tungku busur listrik juga. Terus kemudian di sini dicairkan, dimasukkan ke ladle. Ladle ini adalah tempat untuk menuangkan ya. Tempat untuk menuangkan pada cetakan. Ini untuk bahan baku sebelum dimasukkan ke cetakan. Terus kemudian ada ada pengolahan pasir cetak. Pengolahan pasir cetak. Di sini pengolahan cetakan. Terus kemudian dari pasir cetak, apa yang diolah di pasir cetak ini? Ya, diolah campurannya, jadi tidak hanya pasir biasa terus langsung. Sebenarnya pasir biasa bisa langsung digunakan, tapi dengan syarat harus memiliki kadar lempung 30%, itu bisa langsung digunakan sebagai cetakan logam. Pasir apa? Pasir silika,
Pasir silika dapat dari mana? Dari gunung, dari pantai, kan banyak pasir. Nah, pasir-pasir ini bisa langsung digunakan dengan syarat harus memiliki kadar lempung ya. Kadar lempung. Kalau kadar lempungnya kurang, bisa ditambahkan dengan pengikat. Pengikatnya bisa berupa cairan ya, cairan bisa tetes tebu sebagai pengikat juga, atau bentonit ya. Nah, kalau sudah mengering dia keras dan bisa membentuk cetakan. Nah, biasanya cetakannya ini berbentuk cup dan drag. Ada cetakan atas dan cetakan bawah untuk pengecoran logam. Nah, terus kalau berongga, dibuat rongga cetaknya. Kalau tidak berongga, pejal, ya tinggal menggunakan cup dan drag saja. Terus setelah cetakannya selesai, baru dituangkan. Setelah dituangkan, kemudian dibongkar. Hasil pembongkaran ini, pasir-pasir cetaknya itu bisa ke pengelolaan pasir cetak lagi. Diolah seperti apa? Kan tadi sudah memadat ya. Ada campuran pengikat dan pasir. Karena agak padat, ketika dibongkar ditambah lagi dengan panasnya cairan yang dimasukkan, biasanya mengeras, ini dihancurkan kembali di pengolahan pasir cetak ini. Nah, untuk bendanya, hasil corannya itu dibersihkan. Biasanya di mesin blasting itu disemprotkan dengan biji baja disemprotkan agar permukaannya bersih dari sisa-sisa kotoran pasir ini blasting. Terus kemudian dicek pemeriksaan di sini apakah ada cacat apa enggak. Kalau ada cacat, terus kemudian cacatnya masih bisa dilakukan perbaikan, itu dilanjut ke perbaikan. Tapi kalau tidak ada kalau cacatnya itu parah dan tidak bisa dilakukan perbaikan, itu masuk dalam kategori rejecting, di-reject ya, bisa dilebur ulang, dicairkan kembali. Nah, terus kemudian ada pengerjaan akhir di sini. Bisa machining, bisa dipanaskan kembali, dipanaskan kembali di sini dalam artian menghilangkan tegangan-tegangan sisa, dipanaskan kembali. Baru setelah itu produk jadi. Ini adalah contoh-contoh produk corannya. Ada rumah pompa, terus kemudian ada sudu-sudu, ada mainan pagar, terus ini kan knalpot ya, manifold. Ini manifold juga, terus kemudian ada ini tutupnya starter ya, tutupnya motor starter dan karburator. Nah, ini adalah produk-produk hasil coran dan tentunya menggunakan teknik yang berbeda-beda. Nah, kalau ini masih bisa menggunakan pasir satu kan dua. Kalau yang terakhir ini tidak bisa menggunakan pasir karena diperlukan permukaan yang halus. Ada banyak sekali teknik pengecoran logam ya. Ini ada tradisional, ada dua ya teknik pengecoran logam. Ada yang masuk dalam kategori tradisional casting dan yang non tradisional casting. Ada tradisional casting dan non tradisional casting. Yang tradisional casting ada sand molding, sand mold casting, dry sand casting, shell mold casting, full mold casting, cement mold casting, vacuum mold casting. Nah, ini masuk dalam kategori tradisional.
Untuk lebih lanjutnya itu bisa kalian lihat-lihat di YouTube-nya. Nanti sand mold casting itu seperti apa, dry sand casting itu seperti apa prosesnya, bisa dipelajari di YouTube. Terus kemudian shell mold casting, full mold casting, ada semen mold casting, vacuum mold casting. Nah, ini tekniknya berbeda, tapi bahan dasarnya sama cetakannya. Bahan dasarnya yaitu menggunakan pasir. Untuk cetakannya bahan dasarnya menggunakan pasir. Nah, ini yang menjadi pemisah antara yang tradisional casting dan non-tradisional. Kalau tradisional casting itu bahan dasarnya masih menggunakan pasir. Tapi kalau yang non-tradisional casting itu sudah tidak menggunakan pasir lagi. Tapi tetap masih banyak digunakan ini karena memiliki keunggulan tersendiri dari berbagai macam teknik ini. Terus kemudian ada contemporary casting atau non-tradisional, menggunakan high pressure die casting, ada permanent mold casting, centrifugal casting, plaster mold casting, investment casting, solid ceramic casting. Ini yang masuk dalam kategori non-tradisional casting atau yang sudah tidak menggunakan pasir lagi. Nah, untuk high pressure die casting ini menggunakan baja yang keras biasanya, dan yang dicetak, yang dicor, yang di pressure itu adalah logam-logam yang memiliki titik cair yang di bawah dari cetakannya. Biasanya berupa aluminium dan lain sebagainya. Jadi dipres disesuaikan dengan cetakan. Ada permanent mold, hampir sama dengan high pressure ini sebenarnya permanent mold, tapi cetakannya yang permanen menggunakan logam juga. Jadi cetakannya logam, yang dicetak juga logam, tapi jenisnya beda dan memiliki titik didih yang berbeda. Kalau sama ya otomatis hancur ya. Umpamanya cetakannya aluminium, dibuat nyetak aluminium ya nggak iso, malah keletnya, malah menyatu nanti. Jadi beda dan harus memiliki apa ya namanya, mampu alir. Jadi cairan logam yang sudah meleleh itu kan dialirkan untuk dicetak. Kalau cetakannya tidak mampu mengalirkan, ya tidak bisa digunakan untuk cetakan ini. Terus kemudian ada plaster mold casting, ada centrifugal casting, ini dengan cara diputar ya, cara sentrifugal, dan itu diatur kecepatannya. Nanti bisa kalian teliti ketika di tugas akhir, nanti bisa sentrifugal. Ada investment casting, ada solid ceramic casting. Nah, ini adalah contoh-contoh. Ini lebih lanjutnya, detailnya. Nah, contohnya saja, setidaknya kalian tahu. Kalau high pressure die casting ini kayak gini. Kalau permanent mold casting ini kayak gini. Saya memang sengaja tidak kasihkan contoh gambarnya, biar kalian lihat sendiri ya. Dan kalau kalian hunting sendiri itu biasanya dapatnya lebih banyak daripada yang saya sampaikan. Kalau saya sampaikan hanya 1, 2, 3. Kalau kalian cari sendiri nanti macam-macam yang muncul ini. Nah, lebih banyak lagi. Terus kemudian teknik peleburan. Ini yang saya sampaikan tadi di awal. Nah, ada peleburan menggunakan tungku busur listrik. Nah, ini menggunakan electric arc furnace. Jadi sama halnya seperti pengelasan, ada elektrodanya ya, ada elektrodanya yang disentuhkan kepada logam sehingga membentuk busur listrik, dan busur listrik itu akan mencairkan logam yang akan dilebur. Nah, itu yang tungku busur listrik. Terus kemudian tungku induksi. Jadi hanya menggunakan induksi, electrical induction furnace. Nah,
menggunakan kawat-kawat induksi seperti halnya kompor listrik dan lain sebagainya. Kompor listrik mini ya sama seperti itu. Nah, tapi ini dalam kapasitas yang lebih tinggi. Ya, ini cara kerja induksi. Kalau yang tungku busur ini sama halnya dengan pengelasan. Kalau yang ini sama dengan kompor listrik cara kerjanya ya. Terus kemudian ada tungku crucible. Nah, tungku crucible ini menggunakan apa ya? Menggunakan bahan bakar. Ini electric furnace-nya kok dua ini sama ya, electric furnace, induksi furnace. Ini sama. Terus kemudian ada tungku crucible, tungku cupola. Cupola ini tercampur antara logam dan bahan bakarnya. Jadi logam yang mau dicairkan itu dicampur dengan kokas ya, atau apa namanya, bisa arang, seperti arang itu kokas ya, seperti arang yang menggunakan arang juga bisa. Jadi logam, bongkahan logam yang mau dicairkan itu dibakar bersama arang, nanti cairannya kan akan turun. Di dalam suatu wadah, terus kemudian terak-teraknya atau kotoran-kotoran kan mengembang di atas karena memiliki densitas yang lebih kecil daripada logam. Kalau logam kan ada di bawah. Nah, itu kotorannya kalau sudah mencair, kotorannya dibuang, baru diambil cairan logamnya. Itu tungku crucible. Tungku cupola. Kalau tungku crucible itu menggunakan bahan bakar. Sama seperti kompor-kompor gas di rumah ya. Jadi bisa menggunakan gas bahan bakarnya, bisa menggunakan solar, bisa menggunakan minyak tanah, bisa menggunakan oli. Banyak sekali itu penelitian-penelitian yang menggunakan berbagai macam bahan bakar untuk mencairkan logam. Nah, ini berbeda. Jadi ada istilahnya namanya kowi itu, ya, kowi. Wadahnya jadi diwadahi, terus dipanaskan, terus cairan logamnya terpisah antara bahan bakarnya. Nah, kalau yang tadi tercampur, yang terpisah. Itu berbagai macam teknik peleburan logamnya. Selanjutnya, ketika berbicara kelebihan pengecoran logam, yang pertama dapat membentuk profil yang rumit. Profil-profil yang rumit itu bisa dilakukan dengan pengecoran logam. Kalau machining atau pemotongan kan hanya kalau yang silinder berbentuk silinder saja. Kalau menggunakan flash hanya berbentuk profil rata saja. Nah, kalau rumit, nah ini sangat cocok menggunakan pengecoran. Walaupun teknologi sekarang itu sudah masuk pada printing ya, logam yang di print sekarang sudah masuk di era itu. Mungkin di minggu depan saya akan masuk ke situ untuk metal powder ya, metal powder saya masuk di itu. Terus kemudian dapat menghemat waktu dan pengerjaan produk massal. Ini jelas ya, karena dicetak sama dibuat itu otomatis lebih cepat dicetak untuk produksi-produksi besar. Cetakannya hanya buat sekali, tapi bisa dibuat produk berkali-kali. Dapat menggunakan bahan yang tidak dapat dikerjakan dengan proses pemesinan. Ini yang saya sampaikan barusan. Ukuran produk tidak terbatas, jadi bisa kecil, bisa menengah, bisa besar, itu bisa dalam produk pengecoran semua. Terus bahan yang sudah digunakan atau reject itu bisa dilebur ulang. Itu beberapa kelebihannya. Kekurangannya apa? Kurang ekonomis untuk produksi dalam jumlah kecil. Kalau mau buat satu dilakukan dengan produk pengecoran ya otomatis ya rugi. Buat dapurnya, buat cetakannya dan lain sebagainya ya rugi. Nah, kalau mau buat banyak
sangat efektif. Permukaan secara umum lebih kasar dibandingkan proses pemesinan. Ya. Nah, walaupun dalam teknologi yang baru menggunakan plaster mold casting itu, terus high pressure die casting itu permukaannya lama, tapi tetap permukaannya halus, tapi tetap kalah halus sama proses pemesinan. Untuk profil atau luarannya. Terus kemudian toleransi kepresisian ukuran lebih besar dibandingkan produk pemesinan. Kalau produk-produk pemesinan kan 0,0 ya toleransinya, 0,01. Kalau ini toleransinya tidak bisa seperti itu, harus lebih besar lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah teknologi mekanik materi mengenai pengecoran logam. Mohon maaf saya tidak bisa sampai full karena di acara ini saya sudah tidak mengikuti dari tadi. Apa ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Halo? Tidak ada, Pak. Silakan Mbak Fatma. Insya Allah tidak ada, Pak. Oh, insya Allah nggak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti interupsi, saya Pak. Tidak kasihkan tugas, tapi saya. Pak, interupsi, Pak. Ya, silakan Mas Taufik. Saya tadi belum absen, Pak. Belum dari sini, Pak. Mana, Mas? Kok nggak masuk dari tadi? NIM berapa? Tadi belum di ACC, Pak. NIM 026, Pak. 26. Oke, ada lagi? Interupsi, Pak. NIM 29, Pak. Sudah, 29. Yang belum ini Grafi, Muhammad Rifki, Wailadun. Dah itu 3 yang belum masuk ya. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.